selamat datang di podcast PSL Koridor, sebuah podcast yang membahas berbagai ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Bersama saya Drusela Diahati dan salah seorang narasumber kita nih di episode kali ini yang sudah sangat mencintai, meresapi dan mengetahui berbagai seluk-beluk mengenai air tentunya. Bersama kami di sini yaitu Prof. Hadi Susilo Arifin selaku peneliti Urban Water Resilient dan juga Ketua Program Magister PSL Sekolah Pasca Sarjana IPB University. Apa kabar, Prof? Baik Mbak Dru, apa sehat kabar nih ya, juga? Prof ya? Alhamdulillah dong. Sehat Sudah mau selesai walafiat. nih pandemi ini ya. Mudah-mudahan Amin. segera selesai, amin. Kangen gak, Prof, ngajar di kelas? Aduh, benar-benar saya pengen sekali ngajar di depan kelas dengan para mahasiswa, bahkan kan kita sering ke lapangan jadinya ya. Iya. Nah, sekarang dengan adanya pandemi terpaksa sementara online, tapi kadang-kadang juga ketemu dengan para mahasiswa. Yang pasti kangen banget ya, karena di PSL Tentu. banyak hal-hal menarik sih selama saya bersekolah di situ juga sih. Ya, Mbak Dru kan dari PSL Iya. juga. Tetap ya. Iya. Prof, saya mau mengucapkan nih selamat Hari Air Sedunia, Prof. Iya, kita ucapkan Hari Air Sedunia pada 22 Maret 2022. Ini yang ke-30 ini. Oh, ke-30 ya? Iya. Wah, lagi ininya nih, kayaknya aktif-aktifnya nih 30 nih. Betul, kan 30 itu remaja dewasa. Remaja dewasa ya, harus aktif ya. Betul. Gimana nih, Prof, kalau kita mendengar kata air, apa sih yang terlintas di benak Prof Hadi sendiri? Iya, saya sendiri kebetulan dari tahun 2010 ya, mulai meneliti air. Kenapa? Karena air adalah sumber kehidupan. Nah, ini sumber kehidupan. Orang, makhluk hidup ya, apapun, manusia apalagi, hewan, wildlife, satwa liar, ternak, tumbuhan, tanaman, apalagi di bidang pertanian, air itu merupakan suatu unsur yang sangat penting. Jadi disitulah kita ingin memperingati Hari Air Sedunia karena sebagai sumber kehidupan. Prof, di tahun 2022 ini, Prof, bagaimana sih melihat air dan lingkungan sendiri gitu ya? Apakah ada yang berbeda mungkin di tahun-tahun sebelumnya? Iya. Treatmentnya kita terhadap air sendiri yang merupakan sumber kehidupan itu ya, Prof, sebenarnya. Iya, kebetulan tema The World Water Day, The World Water Day itu kali ini mengangkat bahwa dari sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat, begitu. Kebetulan groundwater yang diangkat. Jadi ini sangat menarik ya, karena air tanah atau groundwater ini biasanya kan banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat ya. Kalau kita tahu biasanya dalam bentuk sumur, tapi industri juga. Kemudian dalam skala luas ya, banyak juga yang menggunakan groundwater. Tapi kita lihat sebenarnya selain groundwater itu kan ada surface water, air permukaan ya. Nah, dalam konteks ini kalau saya untuk mendapatkan sumber air yang berkelanjutan yang bisa diakses oleh kita semua. Artinya bisa diakses itu bisa mendapatkan suatu ketahanan air. Water security ya. Nah, harusnya keduanya. Jadi groundwater dengan surface water, air tanah dengan air permukaan, ini harus dikelola dengan baik, dimanfaatkan dengan baik. Itu poinnya. Nanti bagaimana groundwater tersedia diimbangi dengan air permukaan tersedia. Misalnya saja untuk suatu kebutuhan pertanian, bahkan ya dalam konteks irigasi itu lebih banyak menggunakan air permukaan. Tapi manakala musim kemarau kekurangan, kan sering tuh petani-petani lalu nyedot dari sumur ya, mengambil air. Nah begitu juga di perkotaan, misalnya saja PDAM, perusahaan daerah air minum, mostly mereka memanfaatkan air permukaan. Karena apa? Air tanahnya kalau bisa ya dipakai untuk individu ya, orang-orang yang belum mendapatkan pelayanan air bersih
atau air minum dari PDAM, mereka bisa buat sumur dan sebagainya. Tapi beberapa case kan kadang-kadang kita punya problem di air tanah itu manakala tadi misalnya perusahaan besar industri menggunakan air tanah dengan sumur artesisnya, itu yang perlu suatu tata kelola dengan baik ya. Apalagi Mbak Drew bisa lihat ya, industri pariwisata. Ya sekarang aja pandemi COVID-19 kayaknya ada sedikit gangguan ya. Tapi sebelumnya kan booming ya. Dengan tumbuhnya hotel-hotel di setiap kota itu kan bisa dibayangkan satu hotel per malam menampung berapa ratus kamar. Kali satu kamarnya dihuni berapa orang. Berapa kebutuhan airnya untuk mandi saja. Nah ini kan bagaimana nih, dan pada umumnya mereka mengeksploitasi sumur dalam, ya. Nah ini yang harus ke depan ya dalam konteks Hari Air Sedunia ini, supaya groundwater atau air tanah itu tetap tersedia, tidak lagi invisible, tapi visible, gitu. Ya, making invisible groundwater become visible. Tapi sebenarnya seberapa penting sih Prof dari groundwater itu sendiri? Karena sebelumnya kan invisible gitu ya, terus kita melihat kita mendorong bagaimana caranya itu menjadi yang visible dan harus diperhatikan gitu. Sebenarnya seberapa penting sih itu dalam kehidupan kita sehari-hari, terutamanya Prof? Iya, kalau dari kenyataannya bahwa keberadaan groundwater tadi ya kita sudah sampaikan bisa diberdayakan, dieksploitasi menjadi berbagai macam aktivitas, salah satunya untuk kehidupan ya. Nah apabila dia tidak ada, berarti rongga-rongga di dalam bumi kita itu kan akan kosong gitu. Misalnya overexploited gitu. Sehingga bisa saja yang paling berbahaya terjadi land subsidence. Ya, dia akan turun. Nah ini kalau sudah turun berarti akan membahayakan, terutama di perkotaan ya, gedung-gedung high rise building dan sebagainya. Di lain pihak juga, terutama Indonesia ini kan negara kepulauan nih, archipelagos, pulau-pulau kecil juga banyak. Ya katakan pulau besar juga, kota-kotanya kan justru kota pantai. Lihat Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya, kemudian kita ke Sumatera juga kota-kota pantai banyak. Nah apabila groundwater ini tidak tersedia karena macam-macam penyebab, intrusi air laut juga bisa masuk kan. Apalagi misalnya nih buffer di kawasan pantai, hutan mangrove-nya rusak gitu ya. Nah ketika intrusi masuk, itu kan berarti airnya jadi payo, tidak lagi tawar gitu, yang akan termanfaatkan oleh komunitas, oleh masyarakat. Belum lagi ketika intrusi masuk, berarti air asin yang akan masuk, bisa gedung-gedung yang menggunakan beton di groundnya itu kan bisa korosif. Nah ini betapa bahayanya kalau groundwater itu tiada. Ternyata sampai sejauh itu ya, mungkin di Hari Air Sedunia ini kita bisa lebih menyadari seberapa pentingnya groundwater itu ya Prof ya. Nah kalau kita ngomongin mengenai air nih Prof, di tahun 2022 sangat dekat nggak sih Prof dengan krisis air? Iya, jadi kan banyak riset-riset, bahkan terdeteksi ya kota-kota besar di dunia termasuk Jakarta. Pada tahun 2050 itu termasuk Jakarta ini kota yang akan terjadi krisis air. Dalam pengertian mungkin lebih, kalau kita tidak melakukan pencegahan ya, atau dengan berbagai macam mitigasinya atau adaptasi lingkungan, maka akan lebih parah dari kondisi saat ini. Sekarang saja kan sebenarnya dari segi air minum saja ya, kan tidak semua kota itu 100% bisa mengakses dari PDAM. Dan akhirnya apa? Mereka kan membeli itu eceran yang drigen-drigen. Itu kan jauh lebih mahal.
Dan saya pikir ini tanggung jawab negara karena air kan kebutuhan yang meliputi kemaslahatan semua umat gitu ya. Tapi kalau kita pakai sumber air dari perusahaan air minum, coba aja dihitung, itu jauh lebih murah daripada rakyat kecil yang lalu membeli air per hari berapa drigen, satu drigen itu berapa liter ya, 20 liter gitu. Bahkan ada yang 5.000, ada yang sekian ribu. Ya, mungkin tiap daerah berbeda ya, tapi jatuhnya kan mahal sekali. Nah, itu saya pikir bagian dari krisis ya. Belum lagi bahaya-bahaya yang lain, misalnya tadi hubungannya dengan wilayah buffer, itu kan juga satu hal yang belum saya sebut. Bisa saja jadi rob gitu ya, karena land subsidence, tanahnya kan turun, sehingga ketika tidal, air laut pasang masuk. Nah itu kan suatu kerugian yang luar biasa kalau tata kelola kita nggak baik terhadap lingkungan. Prof, kalau kita ngobrolin nih mengenai ketahanan air atau water security di masyarakat sendiri, bagaimana Prof melihatnya untuk saat ini? Ya, artinya water security atau ketahanan terhadap air itu kan bagaimana masyarakat mengakses. Ya, ketersediaannya. Bisa saja air banyak, curah hujan kita juga banyak, laut juga banyak. Hujan terus, air banyak nih gitu kan. Tapi bisa diakses nggak? Dalam tanda petik air bersih ya untuk kehidupan sehari-hari, minum, mandi, cuci, dan MCK begitu. Itu yang harus ada, bisa diakses. Nah, bagaimana saat ini? Ya kita kan bisa ngelihat ya, kadang-kadang terutama di Bogor saja yang dikenal sebagai kota hujan begitu kan, airnya banyak sehingga kita lupa itu. Jadi kita tabung nggak air itu gitu kan, sehingga begini maksud saya, kemarau beberapa waktu saja langsung kekeringan. Nah ini kan kita nggak secure. Kemana airnya Prof? Kemana air? Dimana air? Tapi coba baru hujan beberapa jam lalu tiba-tiba banjir begitu, kelebihan air. Nah amplitudo atau apa namanya dinamika ini kan kalau pengelolaannya bagus kan harusnya stable ya. Jadi kapan saja bisa diakses. Tapi kan kita begitu, musim hujan sedikit langsung banjir di mana-mana, kemarau sedikit kekeringan, artinya hilang. Iya, resiliennya itu hampir tidak ada, bukan tidak ada, lemah gitu. Nah, itu yang saya pikir ke depan kita mesti berpikir untuk mendapatkan water security, orang bisa mengakses gitu. Kita harus tahan terhadap air dalam pengertian ketersediaan bisa diakses ya. Nah itu harusnya bisa dilakukan dengan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, tapi bukan semata-mata aspek biofisik, infrastruktur, tapi habit dari komunitas. Habit itu ini yang salah satu kata kunci, ya, Prof, betul. Ya. Dan bagaimana juga masyarakat melihat air itu sebagai sesuatu yang itu sumber kehidupan yang memang harus kita lestarikan juga. Betul. Sehingga misalnya saja kita membuat sumur resapan, itu kan suatu memanen air ya. Sumur resapan ya bisa dengan dalam skala makro, skala meso. Nah, kalau habit berarti kan skala mikro, skala keluarga. Bagaimana masyarakat bisa, kan ada gerakan biopori gitu. Tapi kan kadang-kadang gerakan ini hot banget tapi menghilang. Nah, itu harusnya kan terus. Trennya itu berkelanjutan ya Prof ya. Atau dalam pengertian memanen air ya, rainwater harvesting. Jadi tadi air hujan banyak. Air juga dipanen ternyata ya. Harus dipanen. Kalau enggak kan dia menggelontor begitu saja, masuk selokan, masuk sungai, ke laut gitu. Nah, bagaimana kita panen ya? Tadi kalau bicara habit, lalu dalam skala komunitas, bahkan lebih kecil lagi skala keluarga, ruang-ruang terbuka di pekarangan itu kan bisa untuk memanen gitu ya, menyimpan air dengan sumur resapannya. Kalau saya dari bidang arsitektur landscape itu ada yang kita sebut dengan rain garden. Jadi bagaimana taman-taman itu di bawahnya diberi struktur yang sedemikian rupa sehingga airnya bisa disimpan, bisa ditabung, bisa masuk, tidak tergelontor ke selokan begitu ya. Sebagian besar kita panen. Lalu dia akan menjadi supplier ketika misalnya water table-nya turun pada musim kemarau, sehingga sumur-sumur akan masih
berair, kemudian orang masih bisa memanfaatkan dengan pompa dan sebagainya. Ini suatu hal yang saya pikir perlu dipahami. Memanen air bukan semata-mata lalu dari kucuran talang ditampung, dipanen. Ya itu juga ya? bagus. Oh iya, itu bagus itu harusnya. Okay. Jadi jangan dibiarkan. Itu perlu. Kalau kita kan taunya di daerah transmigrasi yang kekurangan air begitu, tapi di daerah yang kelebihan air dibiarkan. Padahal perlu kan untuk menyiram tanaman. Kenapa harus pakai PDAM? Kenapa kita harus pakai sumur gitu? Sehingga ini boleh dimanfaatkan gitu ya. Karena itu di dalam tata kelola yang berkelanjutan kembali groundwater dan surface water seimbang. Oke, jadi itu ternyata ada tips-tipsnya juga memanen air ya, Prof. Oke, Prof, gimana nih? PSL kan kayaknya menyimpan fokus yang luar biasa nih terhadap air ini sendiri. Apa saja, Prof, riset-riset yang berkaitan dengan air, terutama kan mungkin Prof juga salah seorang peneliti yang khusus mengenai air nih, Prof. Riset-riset apa aja yang sudah dilakukan PSL? Ya tentu sendiri? Bukan hanya saya ya, banyak peneliti-peneliti, dosen-dosen PSL juga yang memberi perhatian pada riset air untuk program master maupun program doktor. Kebetulan beberapa waktu lalu saya ada kerjasama dengan National University of Singapore dan ETH Zurich itu di 2012 sampai 2015. Ada yang kita sebut dengan Future City Laboratories. Itu juga sama keberlanjutan dan kebetulan segmen yang diambil itu daerah aliran Sungai Ciliwung. Nah di situ banyak kita libatkan mahasiswa S3, S2 ya, termasuk S1. Tapi kami tekankan riset-riset ini kan di S2, S3 gitu ya. Lalu dilanjutkan 2015 sampai 2018 itu dengan The Australia Indonesian Center ya, tentang water sensitive city, kota yang sensitif terhadap air. Kurang lebih resilient ya terhadap air. Itu dengan Monash University, lalu di Indonesia juga bekerja sama IPB, kebetulan leader ya waktu itu, dengan Universitas Indonesia, dengan ITS. Nah itu banyak kita libatkan akademi, khususnya mahasiswa S2, S3, entah itu tentang hidrogeologinya, kemudian terutama kalau dengan Australia kita lebih banyak ke surface water, ya jadi bagaimana kualitas kuantitas air ya di ruang-ruang terbuka biru. Ruang terbuka biru ini blue open space, yaitu badan-badan air seperti sungai, danau, situ, kolam dan sebagainya. Tapi yang tidak kalah penting, ini merupakan suatu transdisciplinary science. Sehingga dalam penelitian air itu tidak semata-mata aspek fisik, kualitas, kuantitas, sehingga sifat kimiawi, biologis itu jelas penting. Tapi tadi aspek sosial budaya yang pada akhirnya ke ekonomi kan ya. Jadi banyak sekali mahasiswa terlibat di situ, beragam macam-macam. Jadi ada yang tentang green infrastructure-nya, lalu bagaimana pembuatan infrastruktur lain seperti bendungan, dam, dan bagaimana konsep normalisasi dan naturalisasi sungai. Itu mahasiswa-mahasiswa PSL banyak meneliti soal itu, dan mungkin bisa kita lihat dari repositori IPB ya kalau tertarik. Jadi bagaimana sepak terjang S2, S3 mahasiswa PSL meneliti air bersama dosen-dosen, karena dosen-dosen yang punya project atau punya project penelitian itu wajib melibatkan mahasiswanya untuk bisa bersama-sama meneliti, terutama untuk air ya. Sehingga ada yang membuat suatu konsep urban water friendly ya. Jadi bagaimana kota yang bersahabat dengan air, artinya kecukupan, tidak kekurangan di musim kemarau atau tidak kelebihan sebagai banjir di musim penghujan. Jadi kalau kita ngobrolin air, Prof, nggak hanya fisiknya, tapi ada sosialnya, budayanya. Betul. Nah, kalau kita ngomongin sosial budaya nih, Prof, di Indonesia kan kaya akan budaya, terutama kearifan lokal. Betul. Nih, Prof. Mengenai air, Prof, mungkin ada sedikit yang diceritakan. Iya. Sebenarnya ini yang saya pengen, justru penelitian saya itu lebih ke aspek budaya ya, karena kita punya kearifan lokal, kita punya
pengetahuan tradisional. Masyarakat kita kan etniknya banyak nih. Tiap suku bangsa berbeda. Misalnya ambil contoh di Bali itu kan siapa sih yang nggak kenal Subak? Subak ini kan suatu organisasi di dalam manajemen air secara berkelanjutan. Ya, kemudian mereka tentu di Bali itu punya pembagian karena mereka punya filosofi Trihita Karana. Everything should be divided become three. Parahyangan, Pawongan, Palemahan. Parahyangan itu hulu ya, kepala. Lalu Pawongan itu badan, daerah tengah. Palemahan itu hilir, daerah kaki. Itu diterjemahkan dalam makrokosmos sampai ke mikrokosmos. Jadi Pulau Bali dibagi 3 dengan Parahyangan, Pawongan, Palemahan, sampai ke Banjar, sampai ke pekarangan, sampai ke rumah, sampai ke badan manusia gitu. Nah, kita kaitan dengan air, Subak itu ada dikenal misalnya Subak Parahyangan. Subak Parahyangan itu titik spring water, the head water yang ada di hulu. Lalu biasanya di sana ada pura Parahyangannya. Artinya apa? Daerah itu benar-benar diproteksi, dilindungi, tidak boleh diganggu-gugat untuk keberlanjutan air ke tengah sampai ke hilir. Lalu nanti kan tadi Parahyangan berarti hubungan manusia dengan Tuhannya gitu. Nah, dengan menerjemahkan Subak Parahyangan, bagaimana si sumber air itu sangat dekat dengan penciptanya dan itu dilindungi, dihormati, lalu masuk ke Pawongan. Nah, Pawongan itu hubungan manusia dengan manusia di mana Subak berorganisasi, gitu ya. Diterjemahkan lagi, lalu ke Palemahan di mana manusia dengan lingkungan. Jadi air itu sudah terdistribusi ke sawah-sawah dan sebagainya, dan dia akan berkelanjutan. Dan masyarakatnya memahami. Tapi juga bukan hanya di Bali, di Jawa itu kan juga ada istilah ulu-ulu ya. Itu kan ke governance nih, bagaimana pengelola air. Ada misalnya Jogo Tirto. Jogo artinya kan sebagai watch, sebagai pengawas air gitu. Di Jawa Barat juga ada misalnya Mitra Cai. Nah, ini suatu organisasi hubungan bagaimana organisasi itu sesama rekan mengelola air. Ini banyak sekali dan saya sih mikirnya ini yang harus kita pelajari. Lalu secara induktif apa yang terjadi di masyarakat kita tarik gitu, lalu menjadi berteori gitu kan. Jadi kita mengambil water resources management atau sustainable water resources management, mari kita gali dari etnik-etnik yang ada, sehingga ada, kalau ini sih saya adopt dari Jepang ya. Saya meneliti tentang tirta budaya situ dalam bahasa Indonesianya. Tirta itu air, budaya culture, situ itu adalah ekosistemnya. Jadi bagaimana penelitian harus dilakukan budaya manusia itu terhadap air. Apa sih penghormatan kita? Jadi jangan sampai menjadi water behind landscape. Harusnya waterfront landscape, waterfront city di hadapan kita, sehingga semua water bodies, badan air itu teramankan gitu. Dengan apa? Dengan budaya. Lewat mana? Lewat festival kah, lewat perayaan-perayaan kah, lewat upacara-upacara, orang menghargai air. Nah, disitulah budaya penting. Oke, nah hal itu juga menyadarkan kita bahwa sebenarnya sejak zaman dahulu kala ternyata air itu sudah sangat diagungkan oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam budaya ya Prof ya. Iya. Dan banyak sekali ternyata hal-hal yang berkaitan dengan air yang bisa dipelajari, terutama di PSL ya Prof ya. Alhamdulillah, mestinya semangatnya ke situ ya. Itu baru dari unsur satu unsur abiotik air. Iya, baru air, pengelolaan sumber daya alam tuh luas sekali ya Prof. Luas dan menarik. Dan menarik sih. Iya. Oke Prof, terakhir nih untuk menutup perbincangan kita di segmen pertama ini Prof. Dalam rangka Hari Air Sedunia, apa yang ingin disampaikan? Ya, Mbak Drew dan kawan-kawan pemirsa podcast ya, ini suatu momentum yang baik kita merayakan Hari Air Sedunia dan bagaimana air tanah atau groundwater yang invisible menjadi visible. Artinya, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
ya, dari diri kita sendiri, di lingkungan kita, bagaimana kita memanfaatkan air sehemat mungkin, seefektif mungkin, dan memberlakukannya sebagai sumber kehidupan. Jadi janganlah cemari water bodies dengan membuang sampah sembarangan, dengan menjadikannya MCK. Bahkan banyak ya komunitas kita yang tidak punya septic tank, pipa-pipanya langsung masuk ke dalam air. Nah, meskipun itu air permukaan ya, tapi kan menjadi suatu pencemaran. Barangkali itu mudah-mudahan kita sadar bahwa air adalah sumber kehidupan. Oke, Prof, terima kasih banyak atas waktunya nih, Prof. Banyak sekali hal-hal yang menarik Sama-sama, yang telah Mbak dibahas Dru. oleh Prof. Hadi Susilo Arifin. Dan kita akan bertemu di segmen selanjutnya, masih ngobrolin tentang air nih. Tetap di PSL Koridor. Halo, saat ini Sekolah Pascasarjana IPB University sedang membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru. Ayo, kita masuk ke program studi ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, baik program magister atau program doktor, kelas reguler atau juga kelas khusus. PSL IPB, Inclusivity, Resiliency, and Sustainability. Kembali lagi di PSL Koridor nih. Masih bersama saya Drusela Dihati dan narasumber kita di segmen 2 kali ini yang sangat-sangat mengerti mengenai hydrogeology nih, Bapak Dr. Liantono, Pak. Apa kabar, Pak? Semangat dong, Pak. Halo. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Selamat siang. Iya. Alhamdulillah sehat. Gimana, Mbak Dru? Sehat lah, Pak. Ini kita menyambut Hari Air Sedunia nih, Pak. Nih, bagaimana kabarnya air nih, Pak? Wah, kabar air tetap melimpah di Indonesia. Meskipun pada musim kemarau sulit ditemui. Iya, kenapa ya, Pak, seperti itu ya, Pak ya? Ya, karena memang iklim kita lah ya di Indonesia memang secara umum ada musim hujan dan musim kemarau gitu ya. Pada saat musim kemarau ya memang air sangat sedikit jumlahnya karena memang siklusnya dia tidak jatuh di kita gitu ya, siklus hujannya gitu. Oke, Pak Tono nih, di sini kan tertera dari Departemen Teknik Mesin dan Biosistem IPB University. Kok jadi ke hydrogeology, Pak? Ya, sebenarnya Ceritanya gimana, Pak? Departemen Teknik Mesin dan Biosistem itu awalnya adalah Departemen Teknik Pertanian. Nah, sekarang juga berubah menjadi Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem. Nah, di Teknik Pertanian itu salah satunya memang bidangnya adalah manajemen sumber daya air, terutama untuk pertanian ya, untuk irigasi dan kegiatan perikanan dan lain sebagainya. Pak, kalau kita ngomongin air nih, temanya nih di Hari Air Sedunia kali ini, groundwater making the invisible visible nih, Pak. Bagaimana, apa sih, Pak, sebenarnya groundwater itu, jenis groundwater tuh apa aja sebenarnya, Pak? Ya, oke. Ya, tadi kan groundwater making the invisible, berarti memang groundwater itu invisible. Kenapa dia dibilang invisible, Pak? Karena tidak terlihat, karena di bawah tanah gitu. Oke. Makanya dibilang groundwater, di bawah tanah. Memang dari sisi dianggap tidak terlihat, orang tidak menganggap apa-apa di situ, tapi namun sebenarnya visible karena sebenarnya setiap hari digunakan. Tapi itu tidak nampak. Jadi orang tidak merasa bahwa groundwater itu penting gitu ya sebenarnya. Dekat tapi tidak nampak gitu Ya, tidak nampak, dipakai tapi juga merasa nggak memakai gitu. Karena dianggap sebagai sesuatu yang ya sudah ada di bawah, tinggal diambil begitu saja gitu. Padahal di situ ada proses jenis-jenis groundwater tadi ya, groundwater dangkal, yang kalau misalnya lebih simpelnya kita anggap bikin dua saja gitu ya, dangkal dan dalam. Nah, yang dangkal itu sebenarnya kalau dia ada di sekitar kita dan pengisiannya langsung dari air hujan masuk ke tanah, kemudian bisa langsung diambil lagi. Nah, itu sebenarnya yang dangkal. Kalau dalam itu prosesnya sangat panjang, bisa puluhan tahun, bisa 30 tahun. Ya. Jadi kalau pengisiannya sendiri biasanya dia ada di daerah
hulu yang biasanya itu adalah daerah vulkanik, gunung-gunung, dia mengisi di situ, mengalir terus ke bawah, makanya dia tertekan, biasanya disebut sebagai artesis ya, yang menjadi mata air kalau kita bor sampai di lokasi air tanah yang di dalam itu. Itu sebenarnya kenapa air tanah dalam ini yang posisinya lebih rentan ya dari penggunaan dibandingkan air tanah dangkal. Karena kalau air tanah dangkal tadi siklusnya setiap tahun ada. Jadi hujan masuk ke tanah, kemudian bisa diambil langsung, hujan lagi masuk, ya itu yang sering dipakai oleh masyarakat. Yang masyarakat pakai itu kan sebenarnya yang dangkal, yang sebenarnya kalau ada hujan ya terisi lagi. Makanya masyarakat biasanya kalau air musim kemaraunya sumurnya kering, musim hujan penuh. Malah kadang kalau kita bicara saat ini aktivitas pengambilan air tanah itu sudah sangat masif ya, mungkin lebih overeksploitasi sebenarnya saat ini. Overeksploitasi. Ya. Oke, Pak. Jadi tadi ada air dangkal, dangkal, ada yang datangnya dari hulu dan itu prosesnya mungkin bisa ribuan tahun, puluhan tahun ya. Oke, puluhan tahun. Tapi kalau air mata itu jenis groundwater apa ya, Pak? Wah, Kan dari dalam juga. Bukan ya? Itu dalam, sangat dalam. Dari itu. dalam hati kayak gitu ya. Sangat dalam prosesnya. Bukan ternyata mata air, bukan air mata ya, Pak Tono. Oke, Pak, sekarang gimana sih Pak Tono melihat penggunaan groundwater sendiri di masyarakat ini sendiri? Kan tadi dikatakan overeksploitasi loh ternyata. Ya, jadi penggunaan groundwater ini yang paling umum itu digunakan untuk keperluan domestik, ya, keperluan domestik atau keperluan rumah tangga. Bisa dikatakan mungkin kalau dari persentase mendekati 80-90% sebenarnya masyarakat kita di Indonesia ini menggunakan groundwater, gitu ya. Karena pertama dia tersedia terus ya di tanah, kemudian murah cara mengambilnya, kemudian yang ketiga itu ya yang ada itu, nggak ada yang lainnya. Itu yang memang ada yang lain ya Pak, maksudnya kalau untuk sumbernya sendiri? Ya, sumber yang lainnya kan sebenarnya yang tadi air permukaan ataupun air hujan atau mata air gitu ya. Kalau air hujan kan berarti ada proses harus menampung, kan gitu ya. Kalau air permukaan harus proses menjernihkan dulu gitu ya. Kalau mata air harus ada proses menyalurkan dulu sampai ke rumah kan gitu ya. Nah itu kan membutuhkan waktu dan biaya yang cukup gitu, cukup besar ya. Nah itu kenapa masyarakat lebih menggunakan groundwater. Nah, selain untuk kebutuhan domestik tadi seperti disampaikan Prof Hadi itu kan untuk industri ya. Industri memang sebagian besar industri pasti menggunakan itu ya, groundwater, karena kalau menggunakan air permukaan maka dia harus mengolah dulu, kecuali itu bisa disuplai oleh PDAM gitu ya. Nah, dalam konteks penggunaan oleh industri itu memang jumlahnya besar, dalam satu titik pengambilan itu cukup besar, sehingga itu biasanya diatur gitu. Nah, dan yang diambil biasanya air tanah dalam, yang dalam tadi, karena kalau air tanah dalam itu biasanya kalau kita bisa menemukan lokasi akuifernya, jadi keturun ke bawah sampai ketemu formasi batuan yang memang tempatnya air mudah mengalir, kan gitu. Karena kalau airnya di dangkal tadi, sebenarnya secara umum dangkal itu batuannya bukan batuan yang mudah mengalirkan air gitu ya, sehingga kalau industri pasti mengambil yang di bawah gitu, karena yang mudah mengalirkan air. Nah, dalam konteks yang ketiga itu untuk penggunaan pertanian. Nah itu memang cukup menarik di daerah-daerah yang kering ya. Daerah-daerah yang kering itu banyak menggunakan groundwater, karena groundwater itu seperti konsep reservoir alamiah. Reservoir, jadi dia sebenarnya tempat menyimpan air gitu, langsung di tanah. Nah yang reservoir buatan kan sebenarnya
waduk atau bendungan ya. Nah, itu kan biayanya sangat besar. Tapi kalau langsung diresapkan ke dalam air, tertampung di dalam tanah, kemudian pada saat dibutuhkan dia diambil. Nah, itu banyak kita jumpai kalau di di Jawa ini paling banyak ya, mulai dari Majalengka terus ke timur ya, Jawa Tengah, Solo, Jawa Timur, itu penggunaan groundwater untuk irigasi itu cukup besar. Yang bisa dikatakan pada saat musim kemarau itu mereka bisa mengambil groundwaternya mungkin untuk kebutuhan irigasi itu 70%-nya dari groundwater gitu. Nah, tapi kebanyakan di situ memang ada yang menggunakan groundwater air tanah dalam. Selain ada yang air tanah dangkal. Nah, yang air tanah dalam ini sebenarnya menjadi masalah. Jadi kalau kita yang lihat dalam yang menjadi masalah karena tadi 20 30 tahun baru nyampe lagi air yang terisi tadi. Kalau yang dangkal sekarang kita sedot habis, ada hujan bisa terisi lagi gitu ya, cepat. Tapi kalau dalam itu sangat riskan sekali dan tadi sehingga land subsidence bisa lebih cepat terjadi kalau sampai kondisi di bawah tadi. Kalau kita sedot habis, airnya terlambat nggak terisi, kan berarti berongga yang itu akan termampatkan oleh beban di atasnya. Nah, seperti di Jawa Timur ya, di Nganjuk itu penurunan muka air tanah dalam itu bisa terjadi lebih dari 10 meter saat ini. Padahal kurang lebih 20 tahun waktu saya S1, penelitian saya itu dia sudah mengalami penurunan 2-3 meter. Ya, sekarang udah 10 meter lebih dan banyak artesis yang ada di sana sekarang udah pada mati semua karena tadi suplainya nunggu yang dari atasnya nggak datang kan gitu ya, sementara yang diambil juga sangat ya dari atas tuh nggak datang ya. Ya tadi 30 tahun nggak nyampe 30 tahun. Nah, aku dengan ada perbincangan ini aku lebih menyadari sih bahwa groundwater itu ternyata luar biasa ya, perjalanannya bisa sampai puluhan tahun gitu kan ya. Oke, Prof. Bagaimana sih kalau melihat penggunaan groundwater di Indonesia atau pengelolaannya dengan di luar Indonesia deh? Kalau Prof sendiri melihat apakah ada yang lebih baik? Ya, saat ini kalau sebagian negara maju itu menggunakan air permukaan ya, yang paling banyak digunakan untuk kebutuhan domestik atau rumah tangga. Tapi kalau di kita sebaliknya, kebutuhan domestik atau rumah tangga itu hampir semuanya bertumbuh pada groundwater. Oke, ibu-ibu di rumah ingat itu 30 tahun lagi baru ada lagi isi airnya. Tapi sebagian besar sebenarnya kan tadi yang saya sampaikan bahwa yang shallow atau yang dangkal tadi cepat kembali. Permasalahannya adalah bahwa yang dangkal itu kan pada saat cepat kembali itu kalau ada permukaan yang mengisi. Kalau semua dibangun, nah, jadi permukaan tadi hujan jatuh, dia masuk kemana, lewat mana kan gitu. Jadi kan lewat semen, lewat beton gitu ya. Semakin luas, jadi semakin banyak yang terisi kan gitu. Gitu. Jadi konsepnya malah sekarang masalahnya banyak lahan terbangun, banyak pembangunan yang sifatnya menutup permukaan tanah. Dan itu yang berdampak. Dampaknya adalah air yang digunakan oleh mereka sendiri. Jadi mereka menutup sendiri, kemudian mengeluhkan bahwa airnya berkurang, tidak sadar bahwa itu adalah akibat dari yang dilakukan mereka sendiri. Makanya dibilang tadi invisible, gitu. Dianggap sesuatu yang karena nggak tahu proses itu. Nampak tapi sebenarnya itu sangat dekat gitu ya dengan keseharian kita. Oke, Pak Tono nih mengenai groundwater nih, bagaimana Pak Tono melihat keberlanjutannya deh untuk groundwater sendiri dan apa aja yang masyarakat harus mengalihkan fokus nih pada keberlanjutan groundwater itu sendiri? Ya, sebenarnya groundwater itu kan tadi yang seperti saya bilang, dia posisinya adalah reservoir. Reservoir itu fungsinya sebenarnya cadangan. Jadi mungkin kita harus berpikir atau beralih bahwa sebisa mungkin bahwa kita memanfaatkan cadangan itu pada saat sangat dibutuhkan. Nah,
Sementara pada saat-saat tertentu yang lain sebenarnya kita menggunakan yang tidak dicadangkan, yaitu air permukaan. Air permukaan itu kan tidak dicadangkan, dan dia kalau dibiarkan juga akan terbuang atau kembali ke laut. Nah, selama itu bisa kita manfaatkan yang air permukaan, maka sebaiknya digunakanlah air permukaan itu. Nah, sehingga tadi ya, keperluan domestik harusnya ke depan memang berpindah ke arah sana, sehingga perusahaan daerah air minum atau perusahaan-perusahaan penyediaan air yang menggunakan air permukaan itu memang perlu didorong untuk mensuplai ke seluruh rumah tangga yang ada di Indonesia. Oke, Pak Tono nih, dalam rangka menyambut Hari Air Sedunia, ada hal-hal yang ingin disampaikan nggak ke teman-teman di rumah mengenai air? Iya, tadi ya, jadi yang groundwater itu adalah invisible, tidak terlihat, kita menjadi tidak begitu care gitu ya, bahwa itu selama ini kita manfaatkan, kita ambil gitu ya, maka perlulah kita berpikir bahwa yang visible-nya itu kan kita pakai terus, itu visible gitu ya. Nah, sehingga supaya dia selalu tetap ada visible di tempat kita, maka pengisiannya itu harus selalu diperhatikan. Pengisiannya artinya adalah bahwa kita menjaga ruang-ruang terbuka hijau ya, memperluas daerah-daerah resapan, bukan malah kita tutup semuanya menjadi semen dan yang lapisan-lapisan yang tidak bisa ditembus oleh air gitu ya. Nah, itu menurut saya sebaiknya semakin dikurangi dan diperluas untuk daerah-daerah menjadi bisa mengisi air tanah dengan mudah gitu. Ya, salah satunya sebenarnya lubang biopori itu ya, salah satu hal yang bagus, tapi kalau itu dilakukan hanya beberapa orang ya nggak cukup gitu, tapi harus semuanya ya melakukan hal yang sama. Jadi gitu. Permasalahan air bukan hanya permasalahan 1-2 orang aja, tapi permasalahan kita bersama ya Pak ya. Oke Pak Tono, terima kasih banyak nih atas ilmunya yang luar biasa. Ternyata banyak hal yang bisa kita dapat dari bincang-bincang bersama Pak Tono tadi. Salah satunya adalah hal yang mengagetkan bahwa perjalanan air tuh bisa sampai puluhan tahun loh, bisa terisi lagi, baru bisa terisi lagi. Jadi sebaiknya kita lebih menghargai dengan keberlanjutan air ke depan. Oke, Sobat Pasca, sampai bertemu di episode podcast PSL Koridor selanjutnya. Oke.